La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini jamaah rahimakumullah, seperti biasa di Masjid At-Taubah setiap malam Kamis malam Jumat, agenda kita yaitu kajian tahsinut tilawah bisa kita lanjutkan seperti biasa, dengan tentunya dengan izin serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kenikmatannya, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan kita berharap acara atau program yang kita laksanakan bisa berjalan normal sampai akhir kegiatan nanti. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhiril hayat, serta mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti. Baik, tema kita masih melanjutkan di materi sebelumnya. Jika tingkatan-tingkatan huruf yang bertasydid sudah kita bahas, ada 6 tingkatan, 5 tingkatan ya, 5 tingkatan, yaitu huruf yang bertasydid, kemudian idgham bi gunnah yang tidak sempurna, kemudian ikhfa itu yang kadar gunnahnya tetap dan tidak mengurangi kadar gunnah sama sekali. Kemudian yang ketiga, yang keempat dan kelima adalah huruf sukun yang diidharkan dan huruf berharokat yang diringankan. Apa maksudnya huruf harokat yang diringankan? Kemarin sekilas sudah kita bahas. Untuk huruf yang harokat yang diringankan yaitu nun yang asalnya sukun, nah ini berharokat, atau huruf sukun yang diidharkan, in, antum, in, a. Nah, ini yang tetap adalah asal gunnah saja. Apa itu asal gunnah? Asal gunnah adalah nun sukun, an, atau misal berharokat ringan, getaran nun itu nggak bisa dihilangkan, ya. Artinya asal gunnah doang yang tetap, ya. Cuma kalau dengung atau praktek gunnah, nah ini di poin nomor 4 dan kelima itu nggak ada, ini di minggu sebelumnya. Kemudian ada catatan, dikecualikan pada keberadaan asal gunnah, ya, pada huruf sukun yang diidghamkan adalah idgham nun sukun dan tanwin ke dalam huruf lam dan ra. Nah, ini dijabarkan oleh Syekh Al-Marsafi. Hal ini karena dalam kondisi tersebut tidak terdapat asal gunnah. Oke, kita buka payen. Baik, yang disinggung tentang gunnah adalah non sukun. Ini non sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf, ya, macam-macam sesuai tingkatannya tadi. Cuma jika bertemu lam dan ra, tadi disinggung ada yang kadar gunnahnya tetap seperti normal, yaitu di 3 poin yang pertama. Apa 3 poin yang pertama? 3 poin yang pertama kemarin sudah disinggung, huruf yang bertasydid itu nomor 1. Nomor 2, non mati. Sebentar. Oke, nih.
idgham bi gunnah atau non mati yang tidak sempurna dan ikhfa. Apa yang dimaksud tidak sempurna? Tidak sempurna itu jika bertemu dengan mim atau nun. Kok kenapa tidak sempurna? Bertemu dengan mim non mati, bertemu dengan mim atau nun. Nah, ini harusnya misal dibaca in ma, dibaca imma. Nah, ada yang hilang. Nah, ini yang tidak sempurna. Nah, ini kadar gunnahnya tetap. Berbeda dengan poin jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ra. Menurut bacaan ini disebut dengan idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah, tanpa dengung. Nah, apakah dihukumi sama? Artinya gunnahnya tetap. Contoh, milladunhu. Nah, apakah dibaca seperti itu? Ini ada pengecualian. Menurut Al-Marsafi disebutkan dikecualikan dari keberadaan asal gunnah pada huruf sukun yang diidghamkan adalah sukun idgham nun sukun atau tanwin ke dalam lam dan ra tanpa gunnah. Kenapa kok nggak ditahan gunnah? Artinya milladunhu, kenapa kok nggak dibaca dengung seperti itu? Hal ini karena dalam kondisi tersebut tidak terdapat asal gunnah. Nah, ini poinnya. Artinya lam dan ra bukan termasuk huruf gunnah. Beda dengan nun atau mim. Nah, ini terdapat hukum gunnah. Amma. Tapi kalau lam dengan ra di apa-apain sampai dikasih tasydid misalnya, kemudian sebelumnya berupa nun sukun, milladunhu, nggak boleh dibaca milladunhu atau mir rabbika. Nah, itu nggak bisa disamakan dengan idgham yang tidak sempurna. Ini tidak sempurna. Kenapa kok tidak sempurna? Karena gunnahnya ada dan nun langsung idgham ke mim. Beda dengan ini, sama-sama nun idgham ke lam, tapi ini nggak boleh dengung. Ini bagian dari pengecualian. Kemudian disebutkan nun dan lam pada saat itu berubah menjadi lam ketika bertemu dengan lam dan ra ketika bertemu dengan ra. Artinya jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ra, mir rabbika, contoh misalnya mir rabbika, ini nun hukumnya langsung dirubah menjadi ra sukun. Mir rabbika atau min ladunhu, min ladunhu, min ladunhu. Nah, ini non sukun secara bacaan hukumnya sama dengan lam yang disukun. Min ladunhu. Tuh. Oke, yang berikutnya. Lalu lam diidghamkan ke dalam lam, ra ke dalam ra. Dengan demikian nun atau tanwin hilang baik zat maupun sifat, sehingga secara pengucapan nun atau maaf kok nun betul ya, nun yang bertemu dengan ra atau nun yang bertemu dengan lam ini diganti langsung dengan huruf sesudahnya yang disukun. Milladunhu mirrabbika dari segi bacaan. Nah, ini yang nggak boleh didengungkan karena bagian dari pengecualian. Ada catatan pengecualiannya. Yang berikutnya berbeda dengan idgham sempurna. Apa itu idgham sempurna? Idgham sempurna yang dikenal dengan idgham kamil atau idgham tam. Apa itu? Nun sukun atau tanwin ke dalam nun atau mim. Nah, ini yang kemarin secara hukum adalah masuk idgham
idgham bi gunnah yang tidak sempurna. Ya. Karena meskipun nun dan tanwin hilang secara zat dan sifat, jika di atas ini idgham bi gunnah yang tidak sempurna, kadar gunnahnya tetap. Nah, ini walaupun nun dan tanwin hilang dan sifatnya juga hilang, tapi nggak berpengaruh pada penghilangan gunnah. Gunnahnya tetap. Cuma secara hukum nun atau mim sifatnya hilang. Amma annahu amma, ya, yang pertama hilang. Ya, kalau ditulis begini, annahu, asalnya adalah an, ini asal annahu. Nah, ini secara hukum hilang. Ya, dibaca annahu, digabung jadi satu. Kemudian di sini disebutkan sebab gunnah pada huruf yang dimasuki idgham yaitu nun dan mim tetap ada, sebagaimana telah disebutkan gunnah merupakan sifat yang melekat pada nun dan mim secara mutlak. Ini alasannya, karena gunnah yang melekat pada nun dan mim itu nggak bisa dihilangkan. Atau kemarin di sifatul huruf yang disebut dengan sifat dzatiyah. Ya. Apa itu dzatiyah? Yang melekat pada huruf, seperti jahar, hamas, itu yang disebut dengan dzatiyah. Hal ini berbeda dengan huruf yang dimasuki dengan idgham pada jenis pertama, yaitu lam dan ra, karena gunnah bukan termasuk sifat dari keduanya. Artinya ketika setelah nun dan tanwin berupa lam atau ra, ini dimasukkan ke huruf lam, min ladunhu, cuma nggak boleh gunnah. Kenapa kok nggak boleh gunnah? Karena lam dan ra bukan termasuk huruf gunnah. Baik, sekarang kita praktekkan di ayat. Oke, fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra. Sebentar. Min ladunhu wa yubasyirul mu'minin. Oke, saya tulis dulu. Min ladunhu. Min ladunhu. Surat Al-Kahfi. Oke. Saya copy dulu di Word. Sebentar. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu. Baik, ini ya. Sebentar. Nah, poinnya di qayyiman li. Saya blok merah. Kemudian min ladunhu. Tuh. Sebentar. Nah, dari H. Oke. Nah, digedein dikit. Naik. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu. Ya. Ini seperti kata walam yaj'al lahu, secara hukum kan masuk
dengan idgham mutamatsilain. Kenapa kok idgham mutamatsilain? Karena ada dua huruf yang sama bertemu. Orang Indonesia yang menurut versi Indonesia istilah idgham mimi itu sebenarnya nggak ada dalam ilmu tajwid. Ada yang mutamatsilain. Nah, cuma karena mutamatsilan itu panjang ya, orang Indonesia biar nggak pusing, seolah-olah menurut pemahaman orang Indonesia antara mutamatsilan dengan mimi itu beda, padahal sebenarnya sama. Apa itu mutamatsilan? Ada dua huruf mati yang pertama, kemudian yang kedua hidup, dan dua huruf itu adalah sama makhraj dan sifat. Lam dengan lam, dha dengan dha. Cuma khawatirnya ketika disebutkan istilah idgham mimi dibaca dengungnya lama, maka diganti khusus idgham mimi. Idgham mimi yang mim mati bertemu dengan mim. Contoh madza misal, atau contoh lagi apa ya, minhum, sebentar, wa amman, contoh amman. Baik, contohnya di amman sobaro misalnya. Amman mim mati bertemu mim, ini menurut bacaan Indonesia idgham mimi ya. Padahal ini bagian dari mutamatsilan. Mutamatsilan itu banyak. Yang penting mutamatsilan huruf yang pertama sukun dan yang kedua berharokat, hurufnya adalah sama. Mim dengan mim, ba dengan ba. Idhab bi kitabi amman. Itu mutamatsilain. Cuma mutamatsilain ini ada yang dibaca gunnah, ada yang bukan gunnah. Nah, ini disebutkan di contoh walam yaj'al lahu. Ini nggak boleh dengung. Kenapa? Lam bukan termasuk huruf gunnah. Beda dengan mim dan juga nun. Baik, secara praktek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Yaj'al lahu, nggak boleh dibaca walam yaj'al lahu 'iwaja. Nah, itu yang nggak boleh ya. Artinya kenapa kok nggak boleh? Lam bukan huruf gunnah, beda dengan mim bertemu mim atau nun bertemu nun. Ini anna, ini beda lagi ya. Nah, ini praktek yang idgham apa tadi? Idgham yang sempurna atau yang disebut dengan kamil, yaitu nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan ra tanpa gunnah. Nah, ini prakteknya. Ini nggak boleh ditahan. Milladun, nggak boleh langsung milladun kayak orang lewat. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nah, ini ada, saya kasih garis ya. Ba'san syadidan, syadidan min, tanwin bertemu dengan mim. Nah, ini yang efek atau pengaruh gunnahnya masih ada, walaupun tanwin ini asalnya adalah nun sukun. Nun sukun itu sifatnya menjadi hilang, masuk ke mim. Baik, ya, secara praktek qayyiman liyunzira ba'san
شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Anna ini yang ada. Nah, ini kemarin masuk di sifat yang atau urutan yang pertama. Ajran hasana urutan yang keempat. Ini urutan yang keempat, kasih logo biru misalnya. Maaf, biru. Oke. Baik, kita praktekkan dulu ya, bersama-sama ta'awudz dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai iwaja ya. 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nah, ini ada tulisan sin ya, kemarin dihukumi saktah. Apakah saktah ini wajib? Berhubung lokasi saktah ini di akhir ayat ya, padahal hukum kemarin menyebutkan al-waqfu inda ru'usil ayah atau wakaf di akhir ayat adalah mustahabun, masyru', dianjurkan. Maka ini boleh dibaca dengan saktah iwaja qayyiman liyun, atau dibaca tanpa saktah boleh. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyun, itu diperbolehkan. Dua-duanya boleh ya, cuma rata-rata karena kehabisan nafas jadi bebas. Kalau kehabisan nafas ya berhenti tanpa mengulang. Artinya dua-duanya bisa iwaja tanpa nafas, qayyiman liyunzir, atau mau nafas walam yaj'al lahu iwaja. Berdasarkan apa? Berdasarkan hukum kaidah al-waqfu inda ru'usil ayah mustahabun. Nah, ini Al-Marsafi juga membahas hal ini ya, cuma belum nemu bongkar-bongkarnya. Kemarin sekilas tuh ada ya, tapi belum ditulis ya, insyaallah ntar dicarikan. Oke, yang berikutnya qayyima sampai wa yubashsyiral mu'minin. Alhamdulillah belum ya? Alhamdulillah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Berikutnya qayyima sampai mukminin. 1, 2, 3. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashsyiral mu'minin. Baik, berikutnya wa yubashsyiral mu'minin sampai hasanah. 1, 2, 3. Wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Oke. Ya, ini contoh dari praktek pelaksanaan tingkatan-tingkatan gunnah tentang kadar gunnah. Nah, setelah praktek ini ntar akan kita lanjutkan ke teknis pelaksanaan pelafalan gunnah dan hal-hal yang perlu disinggung di dalamnya. Baik,
dipersilahkan 3 ayat dulu. Sepertinya entah perlu penjelasan yang ini ya, ada ikhfa ausat, udah pernah disinggung atau belum nih? Ada akrab ya, kemudian ada abaat, ada ausat, belum pernah? Oke, ntar disinggung nih ya, hanya mengingatkan kembali. Oke. Baik, kita lanjutkan sekilas ya sebelum masuk ke materi ini, teknis pelaksanaan pelafalan gunnah dan hal-hal yang perlu diperhatikan di dalamnya. Kita sedikit nyinggung ya, yang pernah dibahas, mungkin nggak tahu berapa hari yang lalu ini atau tahun yang lalu ya. Oke, ikhfa ya. Kemarin definisi, karena ini ada kaitannya dengan ikhfa, dan ikhfa bagian dari gunnah, bukan idgham bi gunnah, beda ya. Kenapa kok gunnah? Karena ada unsur dengung. Nah, baik. Kemudian dikelompokkan 3, ada ikhfa akrab. Kenapa kok akrab? Akrab itu artinya dekat. Dekat dengan apa? Dengan nun mati atau tanwin. Artinya jika ada nun mati atau tanwin menghadapi salah satu dari 3 huruf nid'iyah. Apa itu nid'iyah? Ta, to, dan dal. Nah, ini cara membacanya adalah ikhfa akrab. Kenapa kok disebut dengan ikhfa akrab? Karena nun mati dan tanwin menghadapi huruf yang letak makhrajnya dekat dengan nun. Benar apa enggak? Di mana makhraj nun ya, kita cek ini ada ta, to, dal. Mana makhraj nun? Kita buka dulu makhraj. Maaf sebentar. Makhraj. Salah, maaf. Makhraj. Nah, ini misal ada kepala dipotong. Nah, mana kok kepala dipotong? Nah, nih. Oke, ini gambaran di mana makhraj nun. Itu ada tulisan torf, gedein ya. Mungkin begini kurang jelas atau nah, ini digedein dikit. Nah, kelihatan ya. Ya, di sini ada nun, ya, ada space-nya. Ada nun, mana nun? Ini nun. Kemudian ada dal, ta, to. Di mana dal, ta, to? Di bawah nun. Setelah nun di sini ada dal, ta, to. Nah, karena ini paling dekat dengan makhraj nun, nah ini yang dihukumi dengan ikhfa akrab. Artinya paling dekat. Di mana dekat itu bisa di atasnya atau di bawah. Berhubung di atasnya adalah ro. Ro bukan bagian dari huruf gunnah, dengung. Ikhfa juga enggak. Nah, ini ro masuk bagian dari huruf ikhfa apa enggak? Enggak masuk, maka enggak masuk hukum ya. Huruf ikhfa apa? Ada 15. Yang kemarin sifdatana kamjada syakhsun qad sama. Nah, adanya adalah dal, ta, to. Maka dal, ta, to ini secara hukum adalah dekat dengan nun, maka disebut dengan ikhfa akrab ya. Kita lanjutkan ya. Contoh faman taba, cara membacanya samar lebih besar daripada dengung ya. Dengung tuh begini, faman taba, nah itu kurang tepat, harusnya agak remeng-remeng dulu. Faman taba antongko, bukan antongko
Kalau antongko itu murni dengung. Di sini ikhfa lebih besar daripada dengung. Berarti ikhfa dulu yang ditekankan. Antongkona faman taba, bukan faman taba atau faman taba, kurang tepat. Ya, ini yang disebut dengan ikhfa akrab. Kemudian ada ab'ad. Apa itu ab'ad? Ab'ad adalah ikhfa yang paling jauh, lawan dari paling dekat. Ikhfa jenis ini terjadi apabila menghadapi huruf qaf dan kaf. Kita cek di makhraj. Nah, hanya huruf kaf dan qaf yang disebut dengan ab'ad. Oke, kelihatan. Ini nun di sini, kaf, qaf itu di sini. Ya, antara ini ada banyak lagi nih, sa, zal, dha. Ini hitungannya masuk. Ya, walaupun nggak dekat-dekat banget, ntar yang disebut dengan ausat. Ya, antara dal, ta, to dengan qaf, kaf ini yang disebut dengan ausat. Tapi ketika bertemu nun, setelah huruf nun adalah kaf atau qaf, ini yang disebut dengan ab'ad. Kenapa ab'ad? Karena jauh dari makhraj nun. Ini sini, ininya di dekat dengan tenggorokan. Baik, sekarang cara membaca. Cara membacanya seperti apa? Cara membaca ikhfa ab'ad. Kalau yang tadi ikhfa lebih besar daripada dengung, ini dibalik. Dengung lebih besar daripada ikhfa. Berarti wa in kadu min qabl ya, wa in kadu min qablu, bukan min kok enggak ya. Dengung lebih besar daripada ikhfa. Wa in kadu min qabl. Baik, yang terakhir adalah ausat. Apa itu ausat? Ausat itu karena secara arti pertengahan, yaitu terjadi apabila nun mati atau tanwin menghadapi huruf-huruf yang jarak makhrajnya sedang. Artinya antara to, dal, ta dengan qaf dan kaf. Nah, itu ada berapa huruf? Di sini disebutkan 10. Fa, shad, jim, ya, yang penting selain 5 yang tadi disebutkan, nid'iyah, dal, ta, to, dan paling jauh qaf, kaf. Jika huruf ikhfa ada 15 dikurangi 5 adalah 10. Cara membacanya untuk ausat, samar dan dengung dibaca secara seimbang. Cara membaca wal ansabu, bukan wal ansa atau wal ansa, itu juga kurang tepat. Wal ansabu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu, bukan wal ansabu atau bukan wal ansabu, itu kurang tepat ya. Samar dan dengung dibaca secara seimbang. Wal ansabu, itu seimbang antara dengung dan samar. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan untuk hukum pembagian ikhfa? Kalau enggak, sebelum masuk ke teknis pelaksanaan, kita praktekkan dulu. Praktekkan di ikhfa ausat, ab'ad dan akrab. Sekilas ini sudah pernah disinggung, mungkin 2 tahun yang lalu udah pada lupa, disinggung sedikit. Nah,
apa contoh dari akrab? Nah, ini yang contoh dari akrab. Wa ing ta dal ta. Ini yang akrab saya kasih tanda biru, yang ab'ad dikasih tanda merah ya. Nah, ini so'idan thayyiba, ini karena ta akrab saya kasih tanda biru. Nah, biru. Oke, ini akrab ya. Kita cek satu persatu. Oh, panjang nih, setengah halaman. Gak apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum, ya. Di tingkatan keberapa menurut Gunnah? Tingkatan-tingkatan Gunnah yaitu di urutan yang keempat, nun atau mim yang bersukun. Kalau berharokat hanya dihukumi sebagai tingkatan yang kelima ya, karena ada harokat tapi ringan. Baik, poinnya adalah wa ing kuntum ya. Ingku ini adalah ab'ad, kuntum adalah akrab. Nah, kita praktekkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu. Di situ kepanjangan. Kalau kepanjangan faghsilu wujuhakum, berhenti di wujuhakum aja yang pendek. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Ya, sampai situ dulu. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Berhenti situ dulu. Ya, ngulangnya di faghsilu sampai wamsahu. Ya. 1, 2, 3. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu. Oke, berikutnya dari wamsahu sampai ka'bain. 1, 2, 3. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Oke, berikutnya wa in kuntum, ing ya, sama dengan atas. Sama dengan yang berikutnya ya. Merah yang tadi dihukumi dengan ab'ad, sedangkan yang biru adalah akrab. Wa in kuntum junuban fattahharu. 1, 2, 3. Wa in kuntum junuban fattahharu. Oke, berikutnya wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum. Ini minkum juga ab'ad. Baik, kita ulang wa in kuntum sampai minkum. 1, 2, 3. Wa in
kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum. Berikutnya dari auja'a sampai falam tajidu. 1, 2, 3. Auja'a ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu. Kepanjangan berarti kita putus sampai lamastum. Yuk kita ulang dari auja'a sampai aulamastum. 1, 2, 3. Auja'a ahadum minkum minal ghaiti aw lamastum. Oke, berikutnya aulamastumun nisa sampai thayyiba ya, so'idan thayyiba. Ini bagian dari ikhfa aqrab. Nah, aulamastum sampai thayyiba. 1, 2, 3. Aulamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kepanjangan. Nah. Baik ya, ini Hasan ya, langsung famsahu tanpa mengulang kata sebelumnya. Famsahu sampai minhu min ya, 1, 2, 3. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Baik ya, kita lanjutkan. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min. Nah, ini idgham menurut orang Indonesia mimi, menurut aturan tajwid ya, Timur Tengah tuh mutamathilain, mim bertemu dengan mim. Ini yang dengung, dan juga nun bertemu nun yang nun mati bertemu dengan nun hidup. Walaupun bacaannya ada idgham bi gunnah, juga ada nama lain bagian dari gunnah ya. Baik, kita lanjutkan. Ma yuridullah sampai liyutahhirakum. 1, 2, 3. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Ulangnya walakin ya. 1, 2, 3. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Oke, silahkan. Terima kasih. Insyaallah kita lanjutkan di poin yang sebentar, di poin berikutnya, insya Allah di minggu berikutnya ya. Apa di poin berikutnya? Ini kenapa kursornya yang susah? Oke. Di poin atau di minggu berikutnya tentang cara melafalkan gunnah dan hal-hal yang perlu diperhatikan di dalamnya. Ada lemah lembut, tanpa pemanjangan, tanpa diputar-putar di mulut. Nah, ya, ada misal diputar-putar mulut kayak gini, faman taba. Nah, itu yang termasuk mujawazatul had. Apa itu mujawazatul had? Bahasa kita overdosis. Nah, diputar-putar di mulut, kemudian pemanjangan yang berlebihan atau tanpa penambahan pengurangan dari kadar yang telah ditetapkan 2 ketukan, tapi dibaca sampai 12
ketukan. Ya, misal nah, itu juga over, ya, overdosis. Itu tanpa berlebihan, tanpa diputar-putar di mulut, serta tanpa penambahan atau pengurangan dari kadar yang telah ditetapkan baginya. Ini insya Allah di minggu berikutnya bagaimana batasan memutar-mutar di mulut dan lain sebagainya. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan. Hatanallahu ayyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.